Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang demokrasi dan demokratisasi dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Kelompok kami terdiri dari Anugrah Sulistiawati, Hadi Wal Hakim, Tricia Giovanni, dan Zeta Aditya. Baik. Demokrasi Amerika Serikat. Demokrasi telah menjadi American ethics dan menjadi nilai-nilai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat selama ratusan tahun lamanya. Demokrasi telah menjadi tradisi yang kokoh sejak diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Demokrasi menjadi tumpuan dalam mengangkat keagungan manusia yang hadir atas peran individu dalam pembentukan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Praktek demokrasi yang telah lama mengakar di tengah masyarakat Amerika Serikat tersebut telah dijelaskan oleh de Tocqueville dalam bukunya Democracy in America yang terbit pada tahun 1835. Dijelaskan bahwa tidak hanya dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan saja terdapat praktek demokrasi, namun telah mengkristal pada filosofi bangsa, agama, pluralisme, kultural, sampai pada kehidupan keluarga sebagai unit terkecil dalam kelompok. Di sini demokrasi mendapat ruang dan gerak yang sangat luas. Walau demikian, perkembangan kehidupan demokrasi di Amerika Serikat tidak selamanya menunjukkan grafik yang stabil atau tidak selamanya berjalan mulus. Tetapi ini juga mengalami naik turun serta hambatan dan dianggap tidak taat asas dalam melaksanakan demokrasi. Dipertahankannya sistem perbudakan yang berlangsung lama dan baru dihapuskan pada tahun 1865, adanya Civil Rights Movement pada tahun 1960-an yang menggambarkan perjuangan hak-hak orang-orang kulit hitam Amerika Serikat. Pengakuan hak pilih wanita baru diakui pada tahun 1920 dan baru disahkannya undang-undang untuk melindungi hak-hak warga minoritas pada tahun 1954, serta kurang diberikannya persamaan hak dan keadilan kepada penduduk asli Amerika Serikat. Terlepas dari semua cacat sejarah tersebut, dewasa ini Amerika Serikat dianggap sebagai negara kualitas demokrasi terbaik di dunia. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat kuatnya posisi demokrasi sebagai isu penting dalam politik luar negeri Amerika Serikat saat ini, di samping faktor-faktor lain seperti dinamika kesejahteraan dalam mempraktekkan nilai-nilai demokrasi selama ratusan tahun dan kemunculannya sebagai kekuatan unilateral pasca Perang Dingin. Kedua, ada isu demokrasi. Isu demokrasi telah menjadi isu yang mutlak dikedepankan dalam tata pergaulan internasional Amerika Serikat. Telah menjadi ketentuan dari pemerintahan yang terbentuk di Amerika Serikat, apakah dari Partai Republik atau Demokrasi, untuk senantiasa merumuskan misi baru dalam melakukan konsolidasi dan mempropagandakan demokrasi. Sejalan dengan hal itu, agar demokrasi tetap keberadaannya, Amerika Serikat tidak segan-segan menjatuhkan sanksi ekonomi, politik maupun militer kepada negara-negara yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai demokrasinya. Hanya saja ukuran demokrasi yang dijadikan indikator oleh Amerika Serikat terhadap satu negara dengan negara lainnya dapat berbeda. Kadangkala terjadi pembiasan karena untuk unsur kepentingan nasional kerap kali menjadi mengemuka dibandingkan mengutamakan mendeteksi pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang terjadi. Hal ini terjadi pada proses yang diambil Amerika Serikat dalam aksi politik luar negerinya. Bisa demokratis dan juga bisa tidak demokratis. Kasus invasi Amerika Serikat ke Irak pada April 2003 yang lalu menjadi contoh konkret. Alasan invasi Amerika Serikat tersebut karena Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein menjadi negara yang tidak demokratis dengan tingkat pelanggaran HAM yang tinggi, represif, dan mendukung terorisme internasional dan mengembangkan persenjataan pemusnahan massal. Slide ketiga ada budaya demokrasi. Demokrasi tidak lahir dengan sendirinya, tetapi muncul melalui proses pemikiran, perdebatan, dan polemik yang panjang. Demokrasi merupakan sebuah nilai budaya atau kebudayaan, karena demokrasi mencakup makna, simbol-simbol,
kumpulan nilai kepercayaan, sikap, tata cara, dan gaya hidup yang diturunkan sepanjang sejarah dan dianut bersama. Nilai budaya ini dapat ditemui di dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat yang telah tumbuh beratus-ratus tahun lamanya dan menyebutkannya dengan nilai-nilai life, freedom, and pursuit of happiness. Budaya demokrasi adalah sebuah perilaku, praktek, norma-norma yang menjelaskan kemampuan rakyat untuk memerintah diri sendiri yang dibentuk oleh otoritas yang dipilih secara bebas oleh individu atau kelompok. Warga negara bebas mengejar kepentingan mereka, menjalankan hak-hak mereka, dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Kedemokratisan sebagai nilai-nilai budaya warga Amerika Serikat berperan penting dalam membentuk sebagian besar persepsi para pembuat kebijakan Amerika Serikat mengenai lingkungan internasionalnya. Sebagian besar penentu kebijakan di Amerika Serikat ini cenderung dipengaruhi oleh budaya yang dominan tersebut. Hal ini dikatakan bahwa budaya warga yang teraktualisasi tersebut dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah Amerika Serikat dalam menjalankan politik luar negerinya. Prinsip demokrasi Amerika Serikat. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos, yang artinya rakyat, kratos diartikan sebagai pemerintah, yang artinya pemerintahan oleh rakyat. Lambat laun, praktek demokrasi berkembang dan telah mencakup setiap benua dan bagian terbesar dari umat manusia. Memberikan batasan yang mutlak pada demokrasi tidaklah mudah. Beragam pendapat muncul dan mewarnai praktek demokrasi. Ada yang disebut demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional, dan sebagainya. Di dalam buku Rosato tahun 2003, menganggap bahwa negara-negara demokratis cenderung saling menghormati dan tidak saling berperang, karena mereka menganut norma-norma yang sama dalam kehidupan bernegara. Selain itu, rakyat memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan di negara demokratis. Dibuktikan sebagai adanya sistem representasi, sehingga negara demokratis juga harus menanggapi kebutuhan rakyat dan mempertimbangkan konsekuensi berupa kerugian dan korban jiwa apabila terlibat dalam perang. Oleh karena itu, pemerintahan demokratis cenderung lebih enggan berperang jika dibandingkan dengan negara yang tidak berperang dan tidak menganut demokrasi. Democratic peace. Teori democratic peace terkadang dipandang sebagai bentuk dalil oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menjalankan politik luar negerinya. Amerika Serikat, negara yang dikenal sebagai promotor demokrasi, bahkan sejak era Perang Dingin. Teori ini sejatinya menganggap bahwa negara yang menganut demokrasi ini tidak akan terlibat dalam konflik bersenjata atau berperang dengan negara demokratis lain, sehingga kondisi damai akan tercipta antar negara demokratis. Demokrasi promotion. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dijelaskan dalam 3 level, yaitu level ide yang menjadikan demokrasi promosi menjadi sumber kepercayaan terhadap keteraturan politik, identitas nasional, kepentingan nasional, dan hubungan internasional Amerika Serikat. 2. Level strategis. Dari demokrasi promotion mempengaruhi tujuan global untuk berluaskan nilai-nilai politik Amerika Serikat. Level kebijakan menempatkan demokrasi promotion sebagai bagian penting. 3 alasan tersebut menjelaskan bahwa neokonservatif menjadi promotor bagi demokratisasi dunia, terutama di negara-negara Timur Tengah. Bahkan hal ini juga melegitimasi penggunaan militer apabila diperlukan. Gagasan democratic peace yang ada di slide nomor 6 tadi pada era Bush dijadikan ciri khas serta agenda besar bagi neokonservatif untuk mempromosikan demokrasi. Berbeda dengan kedua pendahulunya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat era Barack Obama tidak dipengaruhi oleh gagasan democratic peace dan upaya demokratisasi. Bagi Obama,
Penggunaan militer secara unilateral hanya akan dilakukan apabila terdapat ancaman langsung terhadap kepentingan Amerika Serikat. Berbeda dengan konsep preemptive war yang dilakukan pada era Bush. Sedangkan dalam kekuatan militer multilateral akan digunakan apabila terdapat ancaman tidak langsung yang mengganggu kelompok yang tertindas. Terkait dengan keamanan, Obama juga memasukkan perlawanan terhadap proliferasi senjata pemusnah massal, serta pencegahan genosida dalam politik luar negerinya. Obama juga tidak menggunakan diktum Global War on Terrorism, meminta penutupan fasilitas penahanan di Guantanamo, berjanji untuk menarik pasukan Irak dan Afghanistan, serta rekonsiliasi dengan Rusia dengan mengabaikan rudal anti-balistik di Polandia, Ceko, dan Afghanistan. Bagi kelompok neokonservatif di Amerika Serikat dalam mempromosikan demokrasi. Yang pertama, penyebaran demokrasi akan memperluas zona perdamaian dan mengatasi ancaman terhadap peradaban, terorisme global dan sejumlah negara yang berbahaya. Yang kedua, negara dapat dikatakan demokratis secara struktur, bukan hanya sekedar kultur. Yang ketiga, struktur demokrasi juga dapat diterapkan di negara-negara yang memiliki peradaban serta kultur yang berbeda dengan negara-negara demokratis di barat. Selanjutnya, ada kebebasan dan egalitarianisme. Demokrasi berkaitan erat dengan kebebasan individu. Secara keseluruhan, korelasi antara eksistensi demokrasi dengan eksistensi kebebasan individu sangatlah tinggi. Adanya sejumlah kebebasan individu merupakan komponen esensial dari demokrasi. Pengaruh jangka panjang dari berjalannya proses politik yang demokratis akan memperluas dan memperdalam kebebasan individu. Kebebasan merupakan keutamaan yang khas dari demokrasi. Selanjutnya, ada paradigma realisme dalam demokrasi Amerika Serikat. Dalam demokrasi, pemikiran neoklasikal realisme menekankan perhatian pada sektor pembangunan teori kebijakan luar negeri ketimbang teori-teori sistem di mana negara berinteraksi. Mereka menginginkan kecanggihan metodologi yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Salah satunya adalah membatasi pilihan kebijakan negara yang tentu saja dibuktikan dengan mengeliminasi kebijakan-kebijakan defensif atau menunggu yang dianggap merugikan. Amerika Serikat dapat dianggap sebagai negara dengan kualitas demokrasi terbesar di dunia. Hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat kuatnya posisi demokrasi sebagai isu penting dalam politik luar negeri Amerika Serikat saat ini. Di samping faktor-faktor lain seperti dinamika kesejarahan dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi selama ratusan tahun dan kemunculannya sebagai kekuatan unilateral pasca Perang Dingin. Budidaya demokrasi adalah sebuah perilaku, praktek, dan norma-norma yang menjelaskan kemampuan rakyat untuk memerintah diri sendiri yang dibentuk oleh otoritas yang dipilih secara kebebasan oleh individu atau kelompok. Warga negara bebas mengejar kepentingan mereka, menjalankan hak-hak mereka dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Kedemokratisan sebagai nilai-nilai budaya warga negara Amerika Serikat berperan penting dalam membentuk sebagian besar persepsi para pembuat kebijakan Amerika Serikat mengenai lingkungan internasionalnya. Sebagian besar penentu kebijakan di Amerika Serikat cenderung dipengaruhi budaya yang dominan tersebut. Contohnya, grup-grup imigran berbaur dengan cara yang berbeda. Contoh di Amerika Serikat, orang-orang di komunitas Katolik Spanyol mungkin saja tetap menggunakan bahasa dan tradisi budaya mereka sendiri, tapi digabungkan dengan komunitas urban dan cara hidup orang Amerika di aspek-aspek lainnya, membaur di negara Amerika Serikat itu sendiri. Demokrasi politik luar negeri Amerika Serikat melalui kebijakan Parametric Engagement. Kebijakan Parametric Engagement yang menjadi kebijakan baru Amerika Serikat terhadap Myanmar guna merespon berbagai persoalan demokrasi, pelanggaran HAM dan permasalahan ekonomi. Obama mengumumkan kebijakan Parametric Engagement pada 14 Mei 2009. Kebijakan Parametric Engagement merupakan kebijakan Amerika Serikat yang tetap menerapkan sanksi terhadap Myanmar dan secara bertahap melakukan dialog langsung dengan pimpinan pemerintahan junta militer. Demokrasi merupakan nilai universal yang menjadi identitas politik Amerika Serikat. Oleh karena itu,
Penyebarluasan demokrasi formation menjadi bagian yang tidak bisa dilepas dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Demokrasi formation menjadi referensi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Myanmar. Bos menjelaskan bahwa posisi demokrasi formation dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dijelaskan dalam 3 level, yaitu level ide yang menjadi demokrasi formation menjadi sumber kepercayaan terhadap keteraturan politik, identitas nasional, kepentingan nasional, dan hubungan internasional Amerika Serikat. Level strategi dalam demokrasi formation mempengaruhi tujuan global untuk menyebarluaskan nilai-nilai politik Amerika Serikat. Level kebijakan menempatkan demokrasi formation sebagai bagian penting yang dapat terlihat dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan instrumen-instrumen terkait. Para pendiri Amerika Serikat telah berulang kali juga menjelaskan kepercayaan bahwa mempromosikan demokrasi menjadi misi penting demokrasi formation. Semakin meningkat menjadi bagian kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak Perang Dingin. Penerapan demokrasi akan membantu menyelesaikan konflik antara pihak pemerintah dengan pihak oposisi, memperbaiki hubungan Myanmar dengan berbagai negara, serta meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral Myanmar. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan parametric engagement. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih.